Salam, selamat pagi anak-anak. Baiklah, sekarang kita tiba lagi dalam pembelajaran di hari ini, yaitu pada tepatnya hari Selasa tanggal 1 September 2020. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran yang berikut atau pada subtema yang kedua. Ya. Baiklah, pada subtema yang kedua di sini kita akan bahas tentang manfaat energi. Apa itu manfaat energi? Ya, baiklah. Tetapi dalam subtema 2 di sini ada muatannya ada 5 mata pelajaran, yaitu pada PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Baiklah, teacher akan menjelaskan satu persatu. Ya, anak-anak bisa perhatikan dalam penjelasan materi di hari ini. Ya, jadi untuk mata pelajaran PKN di sini kita akan belajar tentang poster ya. Kita akan belajar tentang poster, yaitu yang pasti anak-anak sudah pernah melihat poster ya. Apa itu poster? Poster adalah salah satu media yang menyebarkan informasi ya. Suatu media yang menyebarkan informasi ya. Jadi ada pula contoh poster untuk menghemat listrik, karena dalam subtema di saat ini yaitu bagaimana kita memanfaatkan energi. Jadi nanti anak-anak bisa lihat pada halaman 70 di situ ada contoh poster yang dibuat oleh Dino ya, tentang bagaimana kita menghemat energi listrik. Itu adalah salah satu contoh poster ya. Nanti anak-anak bisa lihat pada halaman 71 ya. Poster adalah suatu kalimat yang menarik disertai gambar untuk menyampaikan informasi atau himbauan tertentu. Jadi dalam suatu poster kita harus membuat kalimat yang menarik ya, diikuti dengan gambar supaya ketika orang melihat itu orang bisa tertarik apa yang terpampang dalam poster ya. Ya, tetapi poster juga ada begitu banyak jenis. Ada juga poster kegiatan, poster pendidikan, poster hiburan, dan poster informasi tentang program pemerintah ya. Itu ada beberapa jenis poster ya. Dan lebih jelasnya nanti anak-anak bisa baca pada halaman 71 dan halaman 84. Baiklah, sekarang kita masuk pada materi bahasa Indonesia, yaitu di sini kita akan membahas tentang kosakata ya. Jadi anak-anak nanti bisa perhatikan pada halaman 51 di situ kalau kita lihat pada percakapan antara Dino dan ketiga temannya, yaitu mereka bercakap-cakap mengenai dengan bagaimana kita menggunakan listrik ya. Dan di situ ada 5 kosakata yang mereka cakapkan, yaitu listrik, setrika, rice cooker, berlari, dan menutup gerbang. Itu ada 5 kosakata yang mereka cakapkan ya. Ya, jadi untuk kosakata adalah himpunan kata yang dimiliki oleh seseorang atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu ya. Jadi ada 5 kosakata yang dipercakapkan oleh Dino dan ketiga temannya. Jadi yang lebih jelasnya nanti anak-anak bisa baca percakapannya di halaman 48 sampai dengan 49 ya. Baiklah, itu sekilas mengantar penjelasan di pagi hari ini tentang mata pelajaran bahasa Indonesia, bagaimana dengan kosakata. Sekarang kita masuk pada mata pelajaran IPA, yaitu di sini kita akan belajar tentang bagaimana kita memanfaatkan suatu energi ya. Ya, kita tahu bahwa energi itu sangat bermanfaat ya. Tapi kalau kita salah memanfaatkan, maka yang pasti
bisa membawa kecelakaan atau bisa menyebabkan kita kebakaran. Ya. Jadi listrik itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya. Tetapi kita harus mampu memanfaatkan dengan baik. Sehingga kalau kita tidak mampu memanfaatkan dengan baik, maka kita bisa menyebabkan kecelakaan dan kebakaran. Ya. Dan kita menggunakan listrik itu harus sesuai dengan aturan. Jangan kita hanya asal pakai, ya, tetapi harus sesuai dengan aturan. Kalau tidak sesuai dengan aturan, maka akan menyebabkan kecelakaan yang seperti tadi saya sampaikan. Ya. Jadi ada 10 cara yang kita harus lakukan untuk bagaimana cara kita memanfaatkan energi listrik. Yang pertama yaitu jangan menumpuk peralatan elektronik pada suatu sumber listrik. Yang kedua yaitu gunakan pemutus arus listrik sesuai dengan daya yang tersambung. Yang ketiga yaitu kabel listrik tidak boleh terkelupas atau terkupas atau dibiarkan terbuka. Sedangkan yang keempat yaitu jauhkan sumber listrik dari jangkauan anak-anak. Yang kelima, gunakan material listrik dengan kualitas terjamin dan berlabel Standar Nasional Indonesia atau SNI. Yang keenam itu pangkaslah pepohonan yang ada di sekitar rumah jika mendekati atau menyentuh jaringan listrik. Yang ketujuh, hindari pemasangan antena televisi terlalu tinggi agar tidak menyentuh jaringan listrik. Yang kedelapan yaitu gunakan listrik sesuai dengan hak dan tidak mengubah meteran listrik secara tidak sah. Sedangkan yang kesembilan yaitu selalu bersikap waspada dan tidak ceroboh saat menggunakan listrik. Sedangkan yang terakhir yaitu yang ke-10, selalu mengingatkan orang agar tidak bermain di dekat jaringan listrik. Jadi itu ada 10 ya. Bagaimana kita mengantisipasi dalam pemanfaatan energi listrik ya. Karena kalau kita salah memanfaatkan yang pasti kita akan bisa celaka atau kebakaran. Ya, energi listrik banyak digunakan oleh manusia, ya, betul. Apalagi kalau di perkotaan itu semuanya sudah menggunakan listrik. Semuanya sudah kita serba cok. Apapun yang kita masak, kita cuci pakaian, itu semuanya dengan menggunakan cok atau menggunakan dengan listrik. Listrik mempunyai manfaat yang sangat besar. Tetapi ketika kita salah menggunakan, maka penyebabnya bisa terjadi pada kita, yaitu kecelakaan atau kebakaran. Kita bisa gunakan listrik untuk menonton televisi serta menyalakan lampu dan radio. Ya. Kalau ketika kita menonton televisi lalu listrik itu mati atau lampu mati, pasti televisi juga ikut mati karena tidak ada lagi listrik. Ya. Dalam manfaatnya energi listrik diberikan ada beberapa manfaat energi listrik, yaitu ada 3. Yang satu yaitu energi sebagai penghasil cahaya. Yang kedua yaitu listrik sebagai penghasil panas. Yang ketiga itu listrik sebagai penghasil gerak. Contohnya listrik sebagai penghasil cahaya itu listrik bisa menyalakan lampu sehingga lampu bisa mengeluarkan cahaya. Contoh yang kedua yaitu listrik sebagai penghasil panas, yaitu contohnya setrika. Setrika bisa merapikan baju. Rice cooker bisa menanamkan nasi. Ya. Sedangkan contoh yang ketiga itu listrik sebagai penghasil gerak, yaitu contohnya yaitu seperti kipas angin. Ya. Kalau kipas angin tanpa menggunakan listrik pasti dia tidak akan bergerak. Tapi kalau kita menggunakan listrik dia akan bergerak. Nah, kira itu sekilas penjelasan bagaimana kita memanfaatkan energi listrik dalam pembelajaran mata pelajaran IPA. Baiklah, sekarang kita akan belajar pada mata pelajaran IPS, yaitu energi listrik dihasilkan dari pengolahan sumber daya alam. Jadi energi listrik dihasilkan dari pengolahan sumber daya alam seperti aliran air pada pembangkit listrik tenaga air dan pembakaran batu bara pada pembangkit listrik tenaga udara. Ya. Itu juga bisa menghasilkan energi listrik. Ya. Batu bara menjadi salah satu sumber energi yang digunakan oleh banyak negara. Betul. Sekarang kita lihat banyak negara-negara asing yang datang ke Indonesia untuk mau mengelola sumber daya alam kita.
baik itu batu bara, baik itu tambang emas, baik itu nikel. Banyak sekali dari negara-negara asing yang bisa mau merebut hasil dari sumber daya alam kita yang ada di Indonesia. Ya, untuk beberapa negara yang tidak memiliki sumber minyak bumi, maka batu bara menjadi alternatif energi yang paling murah dan ditemukan berlimpah. Ya, jadi batu bara bisa menjadi sumber energi yang ditemukan hampir di setiap benua dan memiliki sifat yang melanjutkan atau tidak mudah punah dibandingkan dengan sumber daya alam minyak bumi yang terus menipis. Ya, jadi kalau kita lihat Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah, ya. Baik itu minyak bumi, batu bara, emas, nikel, itu semuanya ada di Indonesia sehingga negara-negara asing itu banyak merebut, ya, sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ya, kemudian pertambangan batu bara dan sistem untuk mengelola batu bara menjadi sumber energi membutuhkan biaya yang relatif lebih rendah sehingga bisa menjangkau semua kalangan. Ya, kalau kita lihat batu bara ini kalau kita bandingkan dengan emas ya pasti berbeda, ya. Emas lebih nilai jualnya lebih tinggi daripada batu bara. Sehingga kenapa batu bara itu nilai jualnya sangat rendah, ya. Kemudian kita bisa lihat Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam, ya. Anak-anak bisa lihat pada tabel yang ada pada halaman yang ada pada halaman 76 sampai dengan 77 sampai 78 itu provinsi-provinsi yang menghasilkan sumber daya alam, ya. Ada 34 provinsi yang ada di Indonesia itu yang masing-masingnya memiliki sumber daya alam, ya. Anak-anak bisa lihat nanti pada halaman 76 sampai dengan 78, ya. Jadi itu sekilas penjelasan singkat mengenai dengan penjelasan materi di saat ini. Dan yang terakhir yaitu kita akan bahas tentang mata pelajaran seni budaya dan prakarya, ya. Baiklah anak-anak, di sini dalam pembelajaran seni budaya dan prakarya kita akan membahas mengenai dengan lagu Aku Anak Indonesia, ya. Yang pasti kita tahu bahwa di Indonesia ini kita tahu bersama bahwa sumber daya alam sangat melimpah, ya. Sehingga kita harus menjadi anak Indonesia. Karena apa? Kita harus bangga karena kita adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Sehingga kita harus bangga, ya. Untuk dengan sumber daya alam yang cukup melimpah di Indonesia dan kita harus bangga, maka di sini kita harus menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia, ya. Di sini kita harus menggunakan notasi angka dari lagu Aku Anak Indonesia sambil mempertahankan cara menyanyikan, ya. Jadi di sini anak-anak bisa menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Anak-anak bisa lihat pada halaman, bentar bisa lihat, ya. Halaman 80 di situ ada lagu Aku Anak Indonesia. Di blog juga kita sudah taruh atau sudah posting mengenai dengan lagu Aku Anak Indonesia. Jadi anak-anak bisa menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia, ya. Jadi itu mungkin sedikit penjelasan dari teacher atas kerjasama yang baik. Yang lebih jelasnya nanti anak-anak bisa lihat di blog, dan kemudian anak-anak bisa lihat halamannya dan anak-anak bisa membaca lagi di buku masing-masing, ya. Itu mungkin sedikit penjelasan dari teacher atas kerjasama yang baik. Teacher ucapkan terima kasih dan selamat pagi, selamat bekerja.